Selamat pagi, Mbak. Masih ingat dengan saya? Masih, Sus. Baik. Di sini saya akan melakukan terapi rawat jalan hari terakhir ya, Mbak. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Baik, Sus. Baik. Ada yang ingin Mbak ceritakan tentang perasaan Mbak akhir-akhir ini? Eh, Akhir-akhir ini saya sudah cukup lega dan tidak ketika emosi saya tidak melukai diri saya sendiri, Sus. Baik. Ayah mengatakan Mbak sudah semakin baik dalam mengontrol emosi. Misalnya Mbak sudah jarang membanting gelas atau menendang pintu. Menurut Mbak sendiri, bagaimana perkembangannya? Sudah lebih baik, Sus. Baik. Sejauh apa Mbak memahami teknik-teknik yang sudah kita latih di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Saya sudah cukup jauh, Sus. Baik. Apakah Mbak bersedia melakukan latihan ini di rumah? Bersedia, Sus. Selama ini, berapa sering Mbak berhasil menerapkan teknik-teknik tersebut saat emosi mulai muncul? Sudah cukup sering, Sus. Baik. Bagaimana cara Mbak biasanya melakukan teknik tersebut dalam keseharian? Ketika saya emosi, kemudian sebelum tidur, seperti itu, Sus. Baik. Saya lihat sudah ada banyak perubahan untuk mengontrol emosi. Baik, Mbak. Hari ini saya akan mengevaluasi semua tindakan yang sudah saya ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Baik. Untuk waktunya, Mbak maunya berapa lama? Bagaimana jika 20 menit, Mbak? Baik, Sus. Apakah Mbak merasa nyaman di ruangan ini? Nyaman, Sus. Baik. Jika Mbak merasa nyaman, kita berbincang-bincang di ruangan ini ya. Iya, Sus. Baik. Mbak, selain teknik sebelumnya, kita bisa manfaatkan spiritual untuk mengontrol emosi. Ini tentang nilai-nilai hidup yang memberi ketenangan, seperti rasa syukur atau memaafkan. Tujuannya agar Mbak punya pegangan saat marah, misal dengan doa atau renungan, sehingga tidak melampiaskan dengan kekerasan. Kita siapkan yang pertama keyakinan keluarga, yang penting. Kedua, waktu khusus untuk praktik sederhana. Seperti mengucap syukur atau meditasi singkat. Untuk langkahnya, yang pertama, ingatkan nilai baik saat emosi mulai naik. Kedua, ungkapkan perasaan dengan jujur. Contohnya aku marah, tapi aku mau tenang. Ketiga, buat ritual kecil seperti nafas dalam dan doa singkat. Bagaimana perasaan Mbak setelah dilakukan evaluasi pertemuan-pertemuan selanjutnya? Sudah cukup lega, Sus. Baik. Saya lihat Mbak sudah banyak perubahan sehingga sudah bisa bagaimana cara mengontrol emosi dengan baik sehingga tidak lagi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yes, Sus. Selanjutnya kita akan praktikkan menghitung 1 sampai 10 sambil tarik nafas dalam saat emosi muncul. Jadwalkan meditasi 5 menit setiap pagi. Terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar hati lebih tenang dan emosi terkontrol. Jangan lupa tentang cara mengontrol emosi agar masalah ini tidak muncul kembali. Jika masalah ini muncul kembali, Mbak bisa datang ke sini untuk ditindaklanjuti agar masalah teratasi. Jika masalah muncul kembali, Mbak bisa kontrol sewaktu-waktu. Untuk tempatnya, Mbak bisa datang ke ruangan ini lagi. Baik, Mbak, untuk tindakan ini sudah selesai dan teratasi. Selamat siang, Mbak. Siang, Sus. Terima kasih. Iya, sama-sama.